Assalamualaikum. Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat kan? Semangat belajar ya. Nah oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Hakim, ketua kelas kita ya, siapkan dulu kelasnya, baru kita mulai pembelajaran. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Semangat belajar? Belum kita belajar, absen dulu hari ini yang nggak hadir, angkat tangan. Oh, hadir semua, jadi nggak susah absen ya. Memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memotivasi diri kita sendiri. Menurut kalian, penting tidak pendidikan itu? Penting. Untuk apa kira-kira pendidikan itu? Iya, untuk masa depan yang cerah. Ya, tanpa pendidikan, semua itu jadi nol. Jadi semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, mari kita lanjut. Halaman berapa tadi kita? 63. Halaman 63. Mengenai apa sekarang? Iya, potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. Nah, tentunya sumber daya alam itu kemarin sudah kita pelajari. Masih ingat? Masih. Jadi kira-kira apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Iya, segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat kita manfaatkan. Sekarang kita memasuki potensi persebaran sumber daya alam Indonesia. Yaitu di sini Ibu materi kita hari ini persebaran barang tambang ya. Kemarin udah Ibu bilang sama kalian untuk melakukan apa nak? Persiapan untuk belajar. Presentasi kelompok. Sudah disiapkan alat-alat dan bahannya? Nah di sini pertambangan. Kira-kira apa itu sumber daya alam tambang? Minyak bumi. Iya, emas, minyak bumi, batu bara, nikel, apa lagi? Nah, itu semua bisa dimanfaatkan tidak? Bisa. Kalau barang tambang, apakah itu Aldi? Apakah itu sumber daya alam barang tambang dapat diperbaharui atau tidak? Iya, tidak dapat diperbaharui kalau barang tambang ya. Jangan menung ya Aldi ya. Biasanya yang menung-menung itu sukanya apa nak? Kesambet. Ya kan? Nah, lalu kita lihat potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Barang tambangnya nanti ada kita lihat di sini. Nah, sebelum kita melanjutkan, ini ada video pembelajaran mengenai persebaran sumber barang tambang. Nah, dari sini nanti hasil diskusi kalian sesuai dengan tugas dan bahan yang sudah disiapkan. Nanti kalian lanjutkan untuk berdiskusi. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada video persebaran sumber barang tambang. Dengarkan. Disinilah nanti jawabannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai sebaran barang tambang di Indonesia. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi pada pembahasan kali ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah proses gambar apa kira-kira? pembentukan barang tambang, kemudian potensi dan persebaran barang tambang. Ketiga ada eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan. Yang keempat ada reklamasi lokasi pertambangan.
Yang kelima ada yang namanya tata kelola pertambangan, dan terakhir ditutup oleh kesimpulan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya barang tambang, di mana Indonesia menempati urutan kedua sebagai penghasil timah, menempati urutan keempat penghasil tembaga, menempati urutan ketujuh sebagai penghasil emas, dan menempati urutan ke-8 sebagai penghasil batu bara. Selanjutnya, nah di sini untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan teman-teman, nah Itu tambang apa kira-kira? Iya, tambang emas. jadi teman-teman bisa mengutarakan pendapatnya pada kolom komentar. Jadi menurut kalian, apa saja pemanfaatan barang tambang yang ramah lingkungan dan keberlanjutan? Jadi silakan nanti komen di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan barang tambang. Nah, di sini ada 3, jadi ada yang proses pembentukan bumi dan gas, kemudian ada yang pembentukan batu bara, dan ada proses pembentukan mineral. Yang pertama kita bahas mengenai proses pembentukan minyak bumi dan gas bumi. Nah, jadi minyak bumi dan gas bumi ini terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, kemudian hewan, dan jasad-jasad unik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan. Nah, biasanya nanti dia tertimbunnya bersama dengan lumpur. Waktunya seberapa lama? Waktunya selama jutaan tahun biasanya seperti itu. Nah, lumpur tersebut itu nanti akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori. Sedangkan sisa-sisa organisme tadi akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, ya, yaitu batuan yang ada gas alam, kemudian minyak dan air itu nanti akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas itu nanti ada gas alam, sedangkan cairan minyak itu nanti akan mengambang di atas deposit air. Itu adalah proses pembentukan minyak bumi. Selanjutnya, proses terjadinya atau pembentukan batu bara. Nah, jadi yang namanya batu bara ini terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan, di mana batu bara tersebut terbentuk. Nah, jadi batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ. Jadi biasanya terjadi di hutan basah dan berawak. Sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh, nanti langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Itu adalah proses terjadinya batu bara. Yang terakhir, proses terbentuknya mineral. Nah, secara umum, proses pembentukan mineral baik jenis logam maupun non logam dapat terbentuk karena proses mineralisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke potensi dan persebaran barang tambang. Barang tambang golongan A ini meliputi minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, timah putih. Ini adalah golongan A. Selanjutnya, barang tambang golongan B meliputi platina, emas, perak, tembaga, besi, intan, belerang, bauksit. Ini ya. Selanjutnya yang terakhir, barang tambang golongan C itu nanti meliputi pasir vulkanik, batu andesit, batuan basal, ya, termasuk obsidian, batu granit, marmer, kemudian kaolin, fosfat, gipsum, mangan, biolit, dan pasir basal. Nah, kita masuk ke dalam
eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan. Jadi nanti pada tahap pertambangan ramah lingkungan itu nanti ada 2 tahap ya di sini. Ada tahap eksplorasi dan ada tahap eksploitasinya. Nah, tahap eksplorasi itu tahap yang seperti apa ya? Jadi ini nanti eksplorasi itu nanti merupakan awal dari kegiatan sebelum dilakukannya eksploitasi. Nanti bisa dilakukan yang namanya penjelajahan lapangan atau mungkin penelitian istilahnya seperti itu. Nah, kalau eksploitasi nanti pada tahap istilahnya kita ya langsung mengambil atau eksekusinya seperti itu. Itu adalah tahap eksplorasi dan eksploitasi. Dan waktu pertambangan. Kemudian pengawasan dan pembinaan itu nanti meliputi atau diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian juga pemerintah daerah atau gubernur. Itu. Oke, baik, setelah kita belajar mengenai sumber daya alam ya, pertambangan ini tadi mulai dari step awal sampai dengan akhir, tibalah kita pada kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama bahwasanya barang tambang adalah bahan yang dijumpai baik berupa unsur kimia, mineral, biji ataupun segala macam batuan. Nah, bahan galian yang terbentuk padat, misalnya emas dan perak, kemudian sedangkan bahan galian yang terbentuk cair itu nanti bisa meliputi minyak bumi, dan bahan galian yang terbentuk gas adalah gas alam. Kesimpulan kedua, pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan lahan dan pencemaran. Maka pengelolaan pertambangan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang disebut pertambangan ramah lingkungan. Oke, sekian materi penjelasan. Oke, see you next time. Nah, itu dia tadi ya, video dari persebaran barang tambang Indonesia. Nah, itu tadi, paham semua kira-kira ya? Sama seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, lalu kita lihat di sini, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajaran kita di sini hari ini adalah diharapkan kalian semua ini dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam, ya, sumber pertambangan. Nah, lalu kalau kita lihat di sini tadi ya, itu tadi potensi persebarannya. Lalu di sini ada sumber daya pertambangan. Ya, sumber daya pertambangan tadi contohnya seperti apa? Minyak bumi, emas, batu bara, mineral. Apalagi tadi? Nikel, apalagi tadi katanya? Logam. Iya, itu merupakan barang tambang. Ya. Nah, barang tambang ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, lalu kita lanjutkan dengan diskusi kita hari ini, yaitu membuat peta persebaran sumber barang tambang. Sudah Ibu bilang kemarin, print peta buta dari masing-masing kepulauan yang ada di Indonesia. Sudah di print semua? Sudah. Maksimal waktu kita 30 menit. Nah, oke. Silahkan laksanakan tugasnya di kertas polosnya ini lah, kertas polos hitamnya ini. Iya, Bu. Sesuaikan di mana kira-kira. Itu kan peta buta Ibu suruh kan? Nanti dikasih tahu wilayah yang mana, pertambangan ini beradanya di mana, ya, minyak, nikel itu termasuk di wilayah mana. Kelompok 1 peta apa? Jawa. Peta Pulau Jawa. Kelompok 2 peta apa? Peta Sumatera. Tuh, jangan kebalik ya. Mana atas mana bawah coba. Iya, itu atas, nggak apa-apa sih sebenarnya, nanti kan tinggal di apa aja. Kelompok 3 peta apa itu? Peta apa nak? Papua? Papua. Kelompok 4? Kelompok 5 peta apa itu nak? Nah, pulaumu, kamu pulau apa?
Saya Pulau dari Sumatera. Jawa. Kita di mana? Sumatera. Sumatera kan? Kira-kira di Tanjung Pura ini ada nggak? Ada berapa? Ada. Tapi masih Apa tadi? Nah, ini golongan tambang C. Kira-kira ada nggak golongan tambang C di Papua? Golongan C-nya. Golongan A-nya tadi seperti minyak bumi kan? Kira-kira di Papua ada nggak minyak bumi? Ada. Di wilayah mana kira-kira? Buat namanya, nanti tempelkan. Seperti Ibu bilang, catat dulu Papua tuh ada nggak barang tambangnya? Di mana-mana aja. Udah dibuat nanti namanya, daerah wilayahnya, baru kalian tempel. Nah ya, yang satu menggunting, yang satu mencari. Kira-kira di Kalimantan ini barang tambangnya apa aja, di wilayah mana aja. Nanti kalau sudah dapat, dicatat dulu nak. Jadi nanti kan mudah kalian tinggal ini. Tinggal apa namanya, bagi-bagikan tempatnya. Apa nih, peta Kalimantan. Udah ditentukan? Jangan dibuka dulu kalau belum mau ditempel. Ini udah ditempel. Ini apa namanya tempatnya? Ditulis. Di mana itu? Nah iya, nanti apa yang kalian tempelkan di sini, ya kan? Kalian buat materinya, baru kalian jelaskan contoh barang tambang yang ada di Pulau Jawa. Dah. Boleh juga nih tambahin lagi ujungnya kan. Ini apa aja ini di Kalimantan Selatan. Oh, nampak ya. Minyak buminya di Kalimantan Selatan. Siap? Siap semua? Oke, siap semua ya. Nah, berarti kita tinggal presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, kira-kira semana dapatnya nanti kita selesaikan ya, dimulai dari kelompok 1. Siapkan kelompok 1. Nah, oke. Untuk kelompok yang lainnya tolong perhatiannya. Kita persilahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bahan tambang golongan A yang akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Siti Juliananda ingin membacakan barang tambang golongan A. Barang tambang golongan A atau strategis mencakup hasil pertambangan yang memegang peran penting dan memenuhi kebutuhan negara. Barang tambang yang termasuk ke dalam golongan A antara lain: A. Minyak bumi sebagai bahan bakar usaha rumah kecil, pengganti kayu. B.
bahan baku pembuatan plastik, dan bahan bakar jangka panjang (PLTU). Ini adalah peta Kepulauan Jawa yang memiliki banyak sekali area-area tambang yang mencakup sumber daya alam tambang yang sangat berlimpah. Salah satunya terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang memiliki tambang minyak bumi, dan juga Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah yang memiliki tambang besi. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai bahan tambang golongan A. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan pada teman-teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan seputar bahan tambang golongan A ini. Kami persilahkan, terima kasih. Kami ingin bertanya kepada kelompok 1 yang sudah membahas tentang bahan tambang golongan A. Mengapa barang tambang golongan A disebut strategis? Terima kasih. Saya Elvija dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 1, apa manfaat barang tambang golongan A? Kami ingin bertanya kepada kelompok 1, siapa yang mengelola bahan galian tambang golongan A? Dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang dimaksud bahan tambang golongan A? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir dari kelompok 5 yaitu apa yang dimaksud dengan bahan tambang golongan A? Bahan tambang golongan A merupakan bahan galian strategis yang dicakup antara lain minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, nikel, termasuk tidak berani. Ada orang. Baiklah, izinkan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Jawaban akan dibacakan oleh teman saya. Oke, tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaskia ingin membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa barang golongan A disebut strategis? Karena golongan A adalah barang tambang yang digunakan bagi pertahanan dan keamanan di dalam perekonomian negara. Nah, jadi jelas dari jawaban si kawan itu merupakan apa namanya tadi dikatakan bahwasanya barang tambang itu adalah sumber dari perekonomian negara, tahanan negara. Jadi dari situ juga sumber perekonomian negara kita, negara Indonesia. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan kelompok 3, apa manfaat barang tambang golongan A? Barang tambang memiliki manfaat yang penting untuk perekonomian negara, karena barang tambang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, dan nikel. Kelompok 3 paham? Kira-kira. Nah, jadi fungsi minyak bumi itu untuk apa, nah? BBM, Bu. BBM, apa lagi? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik bisa? Iya, bisa. Lalu apa lagi? Minyak tanah itu dari mana? Dari bumi kan? Berarti digunakan untuk apa? Sebagai alat untuk memasak, kan? Untuk menghidupkan api, ya kan? Lampu, teplok gitu kan? Oke, lanjut.
Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4, siapa yang mengelola bahan galian tambang golongan A? Karena bahan tambang golongan A merupakan bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara, serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional, maka pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta dalam maupun luar negeri. Bisa diterima kira-kira? Nah, jadi yang mengelola itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan, tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Ya, kenapa? Karena itu sangat berguna untuk pertahanan negara, menambah perekonomian negara. Jadi yang mengelola itu memang harus pemerintah. Oke, lanjut. Yang terakhir dari kelompok 5, apa yang dimaksud dengan bahan tambang golongan A? Bahan tambang golongan A merupakan bahan galian strategis yang mencakup antara lain minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, nikel, timah putih, dan uranium. Nah, kira-kira diterima kelompok 5? Ya, itu adalah jenis dari barang tambang. Nah, jadi sampai di sini sudah paham? Nah, paham ya? Berhubung sudah selesai penampilan kita hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini apa kira-kira? Nah, sebelumnya boleh kelompok 1 untuk menutup hasil diskusinya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi mengenai bahan tambang golongan A dari kelompok 1. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, paham ya dari kelompok 1 mengenai bahan tambang golongan A, itu manfaatnya. Nah, jadi dari kesemua sumber daya pertambangan, kira-kira kesimpulan kita hari ini dalam pembelajaran itu apa? Sudah paham semua? Sudah, Nak? Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran persebaran barang tambang? Iya, Hanum? Banyak sumber daya tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Iya. dan memiliki nilai jual yang tinggi. Iya, banyak persebaran sumber daya alam yang tambang itu termasuk pada emas, intan, berlian, dan lain sebagainya, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, kira-kira paham sampai di sini? Nah, jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, minggu ini sudah selesai, jadi kita sambung ke materi berikutnya, itu ketahanan pangan. Ya, selesai sampai di sini, silahkan dibereskan bukunya. Ya, lalu kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sudah nih, udah semua ini. Oke. Berarti udah semua nih? Oke, Hakim, silahkan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silahkan. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati ya, Bil. Hati mana, Bu?